Di sore hari itu, Emma Jangestik tidak tahu bahwa hidupnya akan berakhir dengan cara yang paling mengerikan. Diserang di rumahnya sendiri dan disaksikan oleh kedua anaknya. Inilah kisah tragis dari seorang ibu dua orang anak yang mengguncang Swedia. Emma Jangestik lahir pada tahun 1985 di Stockholm, Swedia. Dia dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Di usianya yang ke-19 tahun, Emma menikah dengan seorang pemuda bernama Niklas yang telah mulai dia kencani sejak sekolah. Niklas sedikit lebih tua dari Emma. Di usianya yang ke-20 tahun, Emma melahirkan seorang putra bernama Max dan 1,5 tahun kemudian seorang putri bernama Saga. Dengan kelahiran dua orang anak, pasangan muda ini merasa tidak siap untuk kehidupan berkeluarga. Mereka menjadi sering berdebat sehingga tidak dapat menemukan titik temu. Dan segera setelah kelahiran putri mereka memutuskan bahwa mereka harus berpisah. Niklas tidak hanya ingin mendukung anak-anak secara finansial, tetapi juga mau mengambil bagian aktif dalam kehidupan dan pengasuhan mereka. Emma tidak menentang hal itu, tetapi setelah perpisahan, dia segera memulai hubungan romantis baru dengan Torgny Hellberg. Emma lalu pindah ke kota kecil bernama Arboga yang terletak sekitar 150 km dari Stockholm dengan pasangan barunya dan membawa kedua anak bersamanya. Mantan suaminya menentang hal ini karena dia masih ingin bertemu dengan kedua anaknya setiap hari, dan akibatnya mereka harus menyelesaikan masalah ini di pengadilan. Tanggal 17 Maret 2008, hari itu berjalan biasa seperti hari-hari lainnya. Torgny berangkat kerja pagi-pagi sekali, sedangkan Emma tinggal di rumah bersama dengan Max dan juga Saga. Emma sempat mengobrol dengan saudara perempuannya lewat chat dan memasak makan malam. Di pukul 7:07 di malam hari, komunikasi mereka tiba-tiba terputus di tengah percakapan. Saudara perempuan Emma merasa sangat aneh karena dia masih melihat Emma mengetik pesan untuknya, tetapi karena suatu alasan tidak pernah mengirimnya. 5 menit berjalan, dia mulai merasa khawatir dan menelpon Emma, tetapi Emma tidak menjawab panggilan teleponnya. Kemudian, saudara perempuan Emma ini menelpon Torgny untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Torgny yang baru saja pulang dari kantornya meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja dan Emma mungkin hanya sibuk oleh anak-anak dan akan menelpon secepatnya. Namun, ketika Torgny mendekati pintu rumahnya, dia terkejut melihat pintu itu dalam keadaan tidak terkunci. Dan saat dia masuk ke dalam, dia segera melihat kekacauan di dalam rumah itu. Awalnya dia mengira kalau anak-anak habis bermain, tetapi kemudian dia melihat adanya bekas noda merah di atas lantai dan dengan ngeri menyadari kalau itu adalah darah. Torgny memanggil Emma dan kedua anaknya dengan keras beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Di lantai koridor, dia melihat ada benda yang aneh. Awalnya mengira kalau itu adalah seekor anjing karena sosoknya yang berbaring dalam pose yang sama sekali tidak wajar. Namun ketika dia mendekat, dia menyadari kalau itu adalah Saga di atas genangan darahnya sendiri. Kepala dan wajahnya dilukai begitu rupa sehingga tidak dapat dikenali lagi. Dan sedikit lebih jauh, terbaring saudara laki-lakinya dalam keadaan yang sama mengerikannya. Emma juga terbaring di lantai berlumuran darah dan dalam posisi yang tidak wajar juga. Wajahnya dipukuli dengan parah dan terlihat rusak. Tampaknya tidak ada dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dalam keadaan syok, Torgny mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor layanan darurat untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Polisi dan para medis segera tiba di tempat kejadian.
dan menemukan denyut nadi yang lemah pada ketiga korban. Mereka dengan cepat memulai resusitasi. Tidak ada yang bisa mengerti monster macam apa yang tega melakukan ini pada seorang wanita muda dan kedua anaknya. Semua korban didiagnosis dengan cedera kepala terbuka dengan kerusakan otak yang parah dan kehilangan banyak darah. Dokter tidak memberikan prognosis, tetapi mereka melakukan segala yang bisa mereka lakukan. Max dan Saga dalam kondisi kritis. Bahkan jika nyawanya berhasil diselamatkan, tidak mungkin mereka akan bisa bernafas secara mandiri nantinya. Kondisi Emma juga dinilai sangat serius, dan dia ditempatkan dalam koma yang diinduksi secara medis dan dihubungkan ke alat bantu hidup. Ahli forensik bekerja di TKP mencoba menemukan bukti dan merekonstruksi kejahatan. Lantai tempat Emma, Max, dan Saga berbaring telah diinjak-injak dan sekarang mereka harus menentukan jejak mana yang adalah milik dari polisi atau dari pelaku. Yang mengejutkan mereka, pelaku mampu berurusan dengan 3 orang hanya dalam waktu 13 menit saja. Pesan terakhir Emma kepada saudara perempuannya dikirim pada pukul 7:07 dan panggilan ke polisi diterima di pukul 7:20. Kebrutalan yang dilakukan oleh pelaku menunjukkan adanya motif pribadi dan permusuhan yang mendalam terhadap para korban. Senjata yang digunakan adalah benda tumpul dan berat seperti palu, namun tidak ada barang seperti itu ditemukan di rumah, yang mengarah pada kesimpulan bahwa pelaku telah membawanya sejak awal. Courtney menjadi tersangka utama. Diasumsikan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara pasangan itu yang mungkin telah meningkat menjadi pembantaian berdarah. Courtney diinterogasi, tetapi dia memiliki alibi yang kuat. Pertama, dia memang lembur di tempat kerjanya yang dikonfirmasi oleh bos dan juga rekan kerjanya. Dan kedua, pada saat serangan itu terjadi, dia sedang berjalan di jalan dan tertangkap di beberapa kamera CCTV. Dia pun segera dibebaskan dari daftar tersangka. Tersangka kedua dari kasus ini adalah Niklas. Diketahui dia dan Emma sedang memperebutkan hak asuh dari kedua anak mereka. Saat diinterogasi, Niklas tampak sangat terpukul dengan berita kematian kedua anaknya. Dan ketika dia dituduh atas apa yang telah terjadi, dia menjadi terkejut. Tetapi kemudian dia mulai berteriak bahwa dia tidak akan pernah menyakiti anak-anak yang dia sayangi. Ketika dia ditanya di mana dirinya berada pada saat kejahatan itu terjadi, Niklas menjawab bahwa dia berada di kota lain. Dan segera alibinya itu terkonfirmasi, bahwa dia memang berjarak 190 km dari TKP saat pembunuhan itu terjadi. Penyelidik forensik mencoba menemukan petunjuk bukti atau jejak dari pelaku. Tetapi pelaku itu tampaknya mengenakan sarung tangan dan tidak meninggalkan sidik jari. Jejak sepatu jauh lebih sulit ditentukan karena selusin staf medis dan juga anggota polisi telah mengunjungi rumah itu untuk memberikan bantuan dan membawa korban. Sekarang mereka perlu untuk mengumpulkan semua jejak sepatu untuk menentukan mana yang milik mereka atau milik dari pelaku. Di saat yang bersamaan, tetangga diwawancarai untuk mencari kemungkinan adanya saksi. Seorang wanita mengingat bahwa di sekitar pukul 5 sore, seorang yang tampak asing berpakaian hitam berkeliaran di sekitar rumahnya Emma. Sayangnya dia tidak dapat melihat wajah orang itu karena disembunyikan di balik tudung kepala. Meskipun demikian, tetangga ini mengatakan kalau itu mungkin seorang perempuan karena sosoknya yang bertubuh kecil. Dan rupanya sosok yang sama berpakaian hitam dengan tudung kepala tertangkap kamera CCTV jalan yang terletak di sebuah toko. Hanya beberapa menit berjalan kaki dari tempat kejadian perkara.
Polisi memutuskan untuk menunjukkan rekaman ini kepada Torkney dan mencari tahu pendapatnya tentang siapakah orang itu. Dan melihat video itu, wajah Torkney langsung memucat dan dia berkata kalau itu bisa jadi mantan pacarnya. Kristin Schurer yang berusia 31 tahun berkebangsaan Jerman. Ketika dia masih kecil, ayahnya meninggalkan keluarga dan hampir sepenuhnya berhenti berkomunikasi dengan putrinya yang berdampak negatif pada keadaan psikologis dan perilakunya. Dia tumbuh dengan karakter yang kompleks di masa remajanya. Di musim panas tahun 2006, Kristin pergi ke Yunani di mana dia mendapat pekerjaan di salah satu hotel populer sebagai seorang pemandu. Di bulan Juli tahun itu, Torkney yang berusia 26 tahun datang ke sana untuk berlibur. Dan dia segera menarik perhatian dari Kristin. Torkney rupanya juga tertarik pada Kristin dan mereka memulai romansa sejak hari pertama perkenalan mereka. Setelah seminggu terus bersama, mereka harus berpisah karena Torkney harus kembali pulang. Setelah kepulangannya, mereka terus berkomunikasi melalui telepon. Dan beberapa bulan kemudian, Kristin datang ke Swedia dan meminta agar mereka tinggal bersama. Namun, Torkney menolak dan mengatakan kalau ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Namun, Kristin terus menelpon Torkney dan bersikeras untuk bertemu lagi. Di bulan Januari 2007, selama panggilan telepon, Torkney memberitahu Kristin bahwa hubungan mereka sudah berakhir dan mereka tidak akan bertemu lagi. Kristin berpura-pura tidak mendengar perkataan Torkney dan terus menelpon dan memaksa Torkney untuk pergi berlibur dengannya. Di musim semi tahun itu juga, dia datang ke Swedia lagi dan mulai menguntitnya. Mencoba meyakinkannya untuk memulihkan hubungan mereka. Kristin juga mulai bersiasat dan menipu Torkney, mengatakan bahwa dia telah melupakan beberapa barang di rumahnya dan ingin mengambilnya. Torkney setuju untuk bertemu, tetapi begitu mereka memasuki rumah, Kristin mencoba untuk merayunya. Setelah ditolak oleh Torkney, Kristin mulai mengancam, mengatakan Torkney nanti akan menyesalinya. 3 bulan kemudian, Kristin kembali dan meminta maaf atas perilakunya dan sekali lagi mencoba membujuk Torkney untuk bertemu. Torkney masih tetap menolaknya. Dan pada malam harinya, Kristin menelpon mengatakan bahwa dia telah minum banyak pil obat karena dia tidak ingin hidup tanpa dirinya. Torkney memanggil ambulans untuk Kristin dan menghubungi keluarganya juga, menjelaskan situasi dan menyarankan mereka untuk membawa Kristin untuk menemui psikiater. Ibunya membawa Kristin dan menempatkannya di klinik psikiatri di mana dia menghabiskan lebih dari sebulan dirawat di sana. Namun perawatan itu tidak membuahkan hasil yang signifikan dan Kristin tetap terobsesi dengan mantan kekasihnya. Terus-menerus berpikir tentang cara untuk mendapatkannya kembali dan membuat alasan untuk tetap bisa bertemu. Dan di bulan Oktober 2007, Kristin memutuskan untuk pindah ke Swedia dan menetap di pinggiran kota Stockholm. Dia mulai menguntit Torkney lagi, bahkan mengklaim bahwa dia telah melahirkan putranya, tetapi telah menyerahkan bayi itu untuk diadopsi. Torkney tentu saja terkejut mendengar hal ini, karena terakhir kali mereka berhubungan sudah lebih dari setahun yang lalu. Dan setelahnya, Kristin juga tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Di bulan Januari tahun 2008, setelah selusin upaya yang gagal untuk bertemu dengan Torkney, Kristin menulis kepadanya pesan yang memberitahukan kepadanya bahwa putra mereka telah didiagnosis dengan penyakit tertentu dan sekarang mereka harus pergi ke Jerman untuk bisa menemuinya. Pada saat itu, Torkney dan Emma sedang bersiap untuk pindah ke rumah baru dan Emma menyadari seluruh cerita yang ada. Dia yakin bahwa mantan pacar Torkney itu hanya mencoba untuk membujuknya ke Jerman dan cerita seorang putra
hanyalah bohongan saja. Detektif dengan cepat menemukan tempat tinggal Christine dan pergi ke sana. Teman sekamarnya mengatakan bahwa Christine telah buru-buru mengemasi barang-barangnya sehari sebelumnya karena dia akan pergi kembali ke Jerman. Pada tanggal 20 Maret, surat perintah penangkapannya dikeluarkan. Pada akhirnya, Christine berhasil ditangkap dan dia mengklaim kalau dia tidak ada hubungannya dengan kejahatan tersebut. Namun setelah dibawa kembali ke Swedia pada tanggal 29 Maret, dia segera meminta untuk didampingi seorang pengacara. Apartemen Christine digeledah secara menyeluruh. Ponsel dan laptopnya juga disita untuk diperiksa. Semua barang miliknya diperiksa dengan cermat, tetapi tidak ada jejak darah yang ditemukan. Namun laptop dari Christine ini penuh dengan foto Tokni saat dia sendirian atau bersama dengan Emma. Juga di folder terpisah terdapat foto Emma dengan kedua anaknya yang didapatkan Christine dari halaman media sosial. Dan setiap foto itu diberi keterangan yang mengerikan. Dalam riwayat pencarian yang ditemukan, ada pertanyaan tentang cara melakukan pembunuhan tanpa meninggalkan jejak. Bagaimana menyembunyikan bukti kejahatan, dan cara mengalihkan kecurigaan dari diri sendiri. Catatan juga berisi denah rumah baru dari Emma dan Torni, dan juga ada catatan yang menunjukkan kapan Tokni berangkat bekerja, serta catatan lain yang terkait dengan rutinitas harian keluarga. Setelah kondisi Emma stabil, tanda-tanda vitalnya berangsur-angsur membaik. Dan dokter memutuskan untuk secara bertahap membawanya keluar dari kondisi koma yang diinduksi secara medis. Setelah tersadar, dia masih tidak bisa berbicara. Dan dia tidak mengerti apa yang telah terjadi padanya atau bagaimana dia berakhir di rumah sakit. Segera setelah dia dapat berbicara dengan jelas, polisi memutuskan untuk berbicara dengannya, tetapi tidak menyebutkan apa yang terjadi pada kedua anaknya. Emma menjawab kalau dia tidak ingat kejadian di hari itu dan mengira kalau dia mengalami kecelakaan mobil. Dia terus bertanya tentang keadaan kedua anaknya, apakah mereka baik-baik saja. Dan ketika Emma diberitahu apa yang telah terjadi, dia menjadi histeris dan dokter terpaksa membiusnya lagi. Setelah semakin pulih, Emma ditemani oleh staf medis memutuskan untuk mengunjungi tempat kejadian. Begitu di dalam rumah, dia tiba-tiba teringat semuanya. Emma menceritakan saat itu dia sedang mengirim pesan kepada saudara perempuannya dan anak-anak bermain di dekatnya. Ketika dia mendengar adanya ketukan di pintu, dia membuka pintu dan melihat sosok berbaju gelap dan bertubuh mungil di ambang pintu. Dan tiba-tiba dia merasakan sakit yang sangat tajam dan penglihatannya menjadi gelap. Christine terus menyangkal kesalahannya. Senjata kejahatan tidak pernah ditemukan dan hampir semua bukti yang dikumpulkan adalah bukti tidak langsung yang memberinya peluang tinggi untuk menghindari hukuman. Namun tetangga Christine melaporkan bahwa sebuah palu telah hilang dari peralatannya. Tetapi bukti ini juga termasuk bukti tidak langsung. Pada tanggal 29 Juli 2008, persidangan Christine dimulai. Dia dituduh melakukan pembunuhan ganda dengan kekejaman tertentu serta percobaan pembunuhan. Namun, memasuki ruang sidang, Christine tampak tersenyum dan melambaikan tangannya untuk memberi salam kepada mereka yang hadir. Ketika dia ditanyai pertanyaan tentang pembantaian itu dan diperlihatkan foto TKP, Christine tiba-tiba tertawa. Hal ini memberi keyakinan untuk percaya bahwa terdakwa mentalnya tidak sehat. Tetapi dalam pemeriksaan psikiatri, ditetapkan bahwa Christine sehat secara mental dan sepenuhnya sadar menyadari apa yang telah terjadi. Oleh karena itu, dia menikmati apa yang dia lakukan dan bahkan tidak mencoba untuk menyembunyikannya. Ketika Emma berada di ruang sidang dan melihat Christine, dia jatuh pingsan. Dan saat tersadar dia berkata bahwa dia akhirnya mengingat semuanya
dan wajah itu adalah hal terakhir yang dia lihat di hari naas itu. Jaksa menuduh terdakwa melakukan pembunuhan terhadap kedua anak Emma dan percobaan pembunuhan kepada Emma. Motif yang diajukan adalah kecemburuan. Dia menampilkan bukti tidak langsung seperti kesaksian dan juga motif. Tetapi ada satu bukti cukup kuat, yaitu jejak sepatu yang ditemukan di TKP cocok dengan jejak sepatu milik dari Christine. Sedangkan pengacara pembela berargumen bahwa kliennya itu tidak bersalah dan menyoroti kurangnya bukti langsung. Dia menekankan tidak ada DNA, senjata pembunuhan atau bukti forensik lainnya yang ditemukan. Dia juga mempertanyakan kesaksian dari Emma mengingat trauma yang dialaminya dan kemungkinan adanya gangguan ingatan akibat cedera kepala. Emma sendiri maju untuk bersaksi, mengaku mengalami kesulitan mengingat detail kejadian karena trauma yang dialami. Namun mengatakan kalau dia akhirnya bisa mengidentifikasi Christine karena mengenalinya dari foto yang pernah dilihatnya. Christine juga bersaksi dan membantah semua tuduhan, mengklaim keberadaannya di Arboga untuk mengunjungi situs arkeologi. Namun penyelidikan mengungkap bahwa dia telah mengunjungi Arboga beberapa kali sebelum kejadian dan terus menghubungi Tokni. Pada akhirnya keadilan ditegakkan. Di tanggal 14 Oktober 2008, Christine dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kesempatan pembebasan bersyarat. Tetapi bagi Emma, bekas lukanya tetap akan ada terus. Dia mencoba bertahan dan selama bertahun-tahun melakukan pemulihan baik untuk fisik maupun emosionalnya. Pada peringatan 10 tahun tragedi tersebut, dia mengadakan upacara peringatan dan mengungkapkan bahwa dukungan dari keluarga, teman, dan khususnya dari Tokni membantunya untuk melewati masa-masa sulit. Well, sampai di sini dulu kisahnya. Tulis yang pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!